Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait panduan penggunaan sistem IDANKEM UMHT Kampus AK. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu panduan teknis terkait penggunaan IDANKEM khususnya bagi pengawas. Untuk akses umum dan akses panitia, sudah saya buatkan panduan video di sesi sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke seksi pembahasan akses pengawas. Pengawas yaitu terdiri dari direktur keuangan, direktur akademik, direktur kemahasiswaan, ketua BLM, ketua BEM, ketua komisi 2 BLM, ketua HIMA AE, ketua HIMA AKP, dan ketua LDF. Akun pengawas nantinya tidak boleh digunakan selain ketua atau wakil organisasi tersebut. Jadi hanya boleh dipegang sama ketua atau wakil organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat 9 pengawas. Nantinya, khusus untuk pengawas ketua Komisi 2 BLM, pengawas ini akan menjadi verifikator tahap pertama. Jadi dia akan jadi verifikator tahap pertama. Sebelum pengawas lainnya, selain dari ketua Komisi 2 BLM, pengawas lainnya ada 8 lainnya. Sebelum ke-8 itu bisa melakukan verifikasi atas pengajuan proposal atau LPJ dari panitia. Oke, jadi setiap proposal atau LPJ itu akan masuk ke Komisi 2 BLM dulu. Ketika memang Komisi 2 BLM sudah menyetujui, diverifikasi, maka proposal atau LPJ tersebut akan diteruskan ke pengawas lainnya. Seperti itu ya konsepnya ya untuk pengawas. Selanjutnya kita ikuti tahapan yang dapat dilakukan oleh pengawas. Yang pertama ialah terkait akun. Pengawas nanti akunnya akan diberikan oleh admin. Jadi pengawas akunnya itu tidak registrasi melalui website ya. Jadi nanti khusus untuk pengawas semuanya akunnya akan diberikan oleh admin. Jadi nanti silakan kontak ke admin. Yang kedua, login. Oke, kita mulai masuk ke website ya. Kita coba buka browser kita. Kita ketik secara lengkap. Kita buka. Sudah masuk ke halaman depan ya dari website IDANKEM. Kemudian kita coba untuk login. Untuk login pengawas, arahkan kursor di bagian button yang berwarna kuning yang bertuliskan login pengawas. Silahkan diklik ya untuk login pengawas. Jangan salah klik tombol. Nah, di sini kita diarahkan untuk login nih. Silakan masukkan username dan password. Masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Untuk kasus demo ini, saya akan mencoba menggunakan akun punyanya BEM ya, sebagai simulasi nih. Jadi karena pengawas kan nanti ada 9 termasuk ketua ketua komisi 2 BLM ya, 9 pengawas tuh. Jadi di sini untuk simulasi ini saya coba demo dengan menggunakan akun BEM saja dulu. Jadi apa yang saya lakukan setelah login ini merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh BEM nantinya karena memang simulasinya pakai BEM. Kalau udah password, klik login. Nah, tapi di sini saya ingatkan dulu, di sini ada lupa password pengawas, klik sini. Nah, ini nanti bisa kalian klik, kita coba aja ya, diklik, dan terdapat tulisan reset password IDANKEM khusus pengawas. Bila kalian lupa password, silahkan nanti ketikkan email kalian nih di sini, tapi emailnya yang terdaftar dalam sistem IDANKEM ya, untuk melakukan
recovery password kamu nih. Nanti jadi password kamu akan dikirimkan ke email. Silahkan cek email kamu di inbox atau mungkin di folder spam atau junk. Silahkan dicek. Jadi diharapkan nanti ketika sudah login, segeralah merubah password menjadi password kalian ya. Jadi nanti kalau emang ada apa-apa lupa password, kalian bisa recovery melalui sini. Kita kembali lagi login pengawas. Di sini kita coba masukkan tadi kita mau simulasi pakai BEM. Kalau sudah login, sukses Anda akan dialihkan. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari pengawas. Tampilannya seperti ini nih. Jadi nanti tampilan di halaman utamanya seperti ini. Jadi dimunculkan ada info draft proposal yang diperiksa Komisi 2 BLM, draft LPJ yang diperiksa Komisi 2 BLM. Nah, jadi masih ada satu yang diperiksa proposalnya sama BLM, Komisi 2 ya, maksud saya ya. Komisi 2, kemudian ada LPJ juga yang sedang diperiksa sebanyak satu oleh Komisi 2 BLM. Untuk selanjutnya di sini ada keterangan-keterangan pengajuan proposal masih nol karena draftnya masih diproses di Komisi 2 BLM, belum disetujui sehingga artinya yang di sini nol ini belum ada proposal yang bisa di cross check oleh pengawas lainnya. Gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca. Di sini ada keterangan-keterangan, di sini ada pengumuman. Dan di sini ada kumpulan data proposal. Jadi nanti di sini semua proposal udah masuk ditampilkan di sini di tabel ini dan ada juga tabel untuk LPJ. Jadi semua LPJ nanti dimunculkan di sini. Jadi setelah login seperti itu ya. Kita lanjut. Lupa password. Nah, tadi udah sempat saya jelaskan ya. Jadi nanti pastikan kalau kalian udah login ke sistem, segera melakukan perubahan. Nah, nanti perubahannya ada di tahap yang D ini ya. Nanti kita coba. Jadi lupa password seperti yang saya sudah jelaskan ketika login ya. Silahkan kalian lakukan lupa password. Kita lanjut ke poin D, merubah nomor HP. Nah, untuk merubah nomor HP dan lain-lain, perhatikan di pojok kanan atas terdapat nama organisasi kalian. Nah, ini bisa diklik. Muncul menu rubah data diri, silahkan diklik. Tampil seperti ini, nama user, username, level, email, dan HP setelah status. Untuk merubah, silahkan klik di sini, rubah data ya. Nah, di sini ada nama user, ini tidak bisa dirubah karena memang ini bukan akun individu ya, tapi ini akun organisasi. Jadi memang namanya ya harus nama organisasi. Termasuk username-nya tidak bisa dirubah. Yang harus kalian rubah email. Pastikan menggunakan email yang memang kamu miliki. HP juga pastikan benar karena HP ini nanti menjadi acuan nih buat panitia ataupun pengawas lainnya bila ingin saling menghubungi terkait konfirmasi proposal ataupun LPJ. Password bila mau diganti silahkan diganti. Ketika password diganti dan klik save, artinya sistem akan melakukan pergantian password yang lama kamu menjadi password yang telah kamu tulis di sini. Dan kamu akan dialihkan ke halaman utama lagi. Mohon maaf, ke halaman depan dan harus melakukan login ulang dengan password yang baru ya. Jadi harus login ulang. Tapi di sini tidak saya contohkan. Ini saya deskripsikan saja prosesnya seperti apa. Jadi seperti itu ya, tinggal nanti di save. Oke, kita lanjut lagi. Melihat pengumuman dari lembaga. Untuk melihat pengumuman dari lembaga, di sini ada menu, main menu. Silahkan klik pengumuman. Nah, nanti di sini akan muncul pengumuman yang diberikan oleh lembaga. Diharapkan pengumuman ini bisa sering-sering dicek ya, biar tahu ada informasi baru apa terkait kemahasiswaan. Selanjutnya, melakukan evaluasi proposal dan memberikan persetujuan proposal. Nah, kita akan masuk nih ya ke proses inti terkait fungsi dari sistem Idancom ini.
di mana nantinya pengawas akan melakukan evaluasi proposal dan menyetujui atau menolak proposal. Tapi yang perlu diingat bahwa alur proses dari setiap pengawas menyetujui proposal ataupun LPJ itu harus proposal dan LPJ-nya itu dari panitia disetujui dulu oleh Ketua Komisi 2 BLM, seperti yang saya terangkan di sini ya. Jadi nanti semua proposal dan LPJ akan diverifikasi dulu pertama kali oleh Komisi 2. Ketika memang Komisi 2 sudah menyetujui, baru nanti data proposal dan LPJ itu bisa dilihat oleh pengawas lainnya, yaitu pengawas diantaranya Direktur Keuangan, Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan, Ketua BLM, Ketua BEM, Ketua Hima AE, Ketua Hima AKP, ataupun Ketua LDF. Seperti itu. Jadi, semua masuk ke sistem akan diverifikasi dulu oleh Komisi 2 BLM. Kalau sudah disetujui, baru bisa dilihat datanya oleh pengawas lainnya. Untuk cara mengevaluasi proposal, kita coba saja buka website. Nah, di website kita bisa lihat di sini ada main menu, ada menu proposal atau PD, dan di bawahnya juga ada menu LPJ ataupun LPD. Untuk proposal, kita silahkan klik menu proposal atau PD ya. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Karena memang ini kita tadi aksesnya simulasi dengan akun BEM, ketika kita klik proposal, munculnya di bawahnya submenunya BEM ya. Nanti mungkin kalau memang kalian misalnya Hima AE ya nanti di sini ketika proposal muncul di bawahnya Hima AE. Kita klik BEM-nya di sini. Nah, di sini bisa dilihat data belum verifikasi dan data sudah verifikasi. Apa sih maksudnya? Sebelum saya menjelaskan itu, saya sarankan juga kepada pengawas untuk coba membaca isi yang ada di tombol info penggunaan. Nah, di sini nanti diberikan nih ada tips-tips bagaimana cara membaca ataupun melihat perbedaan di antara fungsi data belum verifikasi ataupun data sudah diverifikasi. Nanti silakan dibaca saja ya. Kita kembali ke sini. Kalau kita lihat nih data masih kosong. Mengapa? Karena kalau kita coba cek lagi di beranda ya, tadi saya sempat informasikan bahwa belum ada pengajuan proposal. Jadi di halaman proposal kita itu masih kosong. Namun sebenarnya ini ada satu nih draft proposal yang sedang diperiksa oleh Komisi 2 BLM. Terdapat satu. Namun proposal draft ini belum disetujui nih sama Komisi 2 BLM. Jadi proposal ini belum dimasukkan atau diteruskan ke pengawas lainnya. Nanti kalau memang ternyata draft ini sudah misalnya ini satu terus sudah diperiksa, di sini akan jadi nol nih. Karena udah nggak ada draft proposal lagi yang masih diperiksa dan pengajuan proposal yang di sini akan menjadi satu otomatis. Jadi gitu ya. Jadi di sini nih akan dikumulasi pengajuan proposal yang memang sudah disetujui oleh Komisi 2 BLM. Mungkin pada simulasi ini sebentar ya, saya akan coba melakukan persetujuan dulu nih untuk di Komisi 2 BLM. Jadi kita bisa lihat selanjutnya itu seperti apa sih tampilannya. Mohon bentar, saya pause dulu ya. Baik, kembali lagi. Barusan saya sudah mencoba seolah-olah menyetujui ya untuk draft proposal dan draft LPJ. Tadi kita bisa lihat bahwa tadi angka di sini satu, di sini satu, dan barusan saya coba secara Komisi 2 BLM draft itu sudah saya setujui dan LPJ tersebut juga sudah saya setujui. Makanya di sini kita bisa lihat ini sekarang berubah jadi nol dan ini juga nol karena memang sudah tidak ada draft proposal ataupun LPJ yang diperiksa oleh Komisi 2 BLM. Dan perbedaan selanjutnya kita bisa lihat di sini juga pengajuan itu menjadi satu. Termasuk pengajuan LPJ ya, menjadi satu juga, tadinya nol. Nah, disinilah terlihatnya perbedaan ketika memang
draft proposal itu sudah disetujui oleh Komisi 2 BLM. Sekarang kita balik lagi terkait untuk poin nomor F untuk melakukan evaluasi proposal dan memberikan maksudnya proposal. Kita balik lagi ke menu, main menu, kita arahkan ke proposal, ke BEM. Sekarang sudah berbeda nih. Kita jelaskan lagi. Di sini ada tabel pertama yaitu data belum verifikasi. Fungsi dari tabel data belum verifikasi ini ialah untuk menampung semua proposal yang status itu bisa dilihat di sini ya, verifikasi ini. Masih proses cek. Jadi semua proposal yang diajuin oleh semua panitia yang statusnya masih dicek, proses cek, itu akan tertampung dalam tabel data belum verifikasi ini. Oke ya. Nah, sedangkan untuk data sudah verifikasi, tabel ini akan menampung seluruh proposal yang diinput oleh semua panitia yang statusnya sudah disetujui. Jadi itu perbedaannya antara kedua ini. Nah, sekarang kita fokus ke data belum verifikasi. Kita bisa lihat di sini ada satu data. Jadi ini ada proposal yang diajukan oleh panitia. Kalau kita bisa lihat di sini kode transaksi merupakan kode proposalnya karena ini menyangkut proposal ya. Tanggal inputnya, prokernya siapa, divisi pelaksananya siapa, nama kegiatan apa, kebutuhan acara, nah ada pengajuan dan kemia berapa, pengajuan dalam 0, tanggal acaranya kapan, statusnya masih cek. Di sini apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pengawas? Kita ini bisa melihat bukti ataupun proposal yang diajukan oleh panitia. Caranya dengan di bagian label bukti kita klik di sini. Nanti kita akan diberikan opsi untuk mendownload file proposal tersebut. Jadi kita bisa lihat nih proposalnya nih. Tinggal kita buka, kita cek, atau nantinya kita diskusikan dengan panitia tersebut. Bila ada yang ingin di cross check. Itu satu, kita bisa melihat buktinya. Kedua, kita juga bisa melihat detail dari proposal ini. Yaitu dengan cara klik di sini ya, detail proposal icon ini diklik. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Jadi dimunculkan data utama, ya ada tanggal input. Jadi ini lebih lengkap saja nih. Yang paling perlu diperhatikan ialah siapa sih nama penanggung jawab acaranya, jabatannya sebagai apa, HP penanggung jawab siapa. Nah, di sini salah satu yang harus diperhatikan ya, ini coba dipastikan juga bahwa penanggung jawab ini sebagai jabatan apa, apakah memang benar nih sesuai dengan kenyataan di kepengurusannya. Karena ya kita sebagai pengawas juga harus mengcross-check juga, jangan-jangan ada dalam tanda kutip mungkin bukan panitia sebenarnya yang melakukan registrasi dan penguploadan proposal, siapa tahu ya, namanya demi menjaga-jaga. Nah, ini HP-nya juga kalau kita klik ini kita bisa kalau punya punya WhatsApp web, nah ini bisa kebuka nih di komputer langsung dengan cara mengklik ini ataupun kalau kita lagi buka via HP, ini juga bisa langsung membuka WA kita untuk menchat nomor tersebut. Di sini ketahuan jumlah pengeluaran, jumlah dan kemnya berapa, dan lemnya berapa, keterangannya apa. Itu tab pertama. Kemudian tab kedua, data keuangan. Di sini akan menampilkan data untuk mentransfer dana ketika memang proposal sudah disetujui ya. Jadi dicantumkan di sini. Tab ketiga ialah status persetujuan. Nah, kita sebagai pengawas juga bisa melihat nih, sebenarnya proposal ini udah ada menyetujui atau belum. Nanti kelihatan nih di sini. Ada dari lembaga, misalnya ada keuangan, akademik, kemahasiswaan. Kemudian ada keorganisasian, ada BLM, BEM. Kemudian kalau di sini, ini yang perlu kita ingat, proposal ini tadi merupakan proposal kegiatan tutus yang prokernya BEM dan dibawahi oleh Divisi Pendidikan Hima AE. Karena ini memang acara yang dibawahi oleh Divisi Pendidikan Hima AE, otomatis di status persetujuan itu harus disetujui juga oleh Hima AE. Misalnya, contoh kasus lain
ternyata acara ini adalah acaranya milik LDF nih, bawah naungan divisi LDF. Di sini nanti yang akan muncul selain BLM dan BEM adalah LDF. Kalau misalnya ternyata ini acara yang memang langsung dibawahi oleh BEM, misalkan UKM. Nanti di sini kemungkinan akan ada dua organisasi, cuman BLM dan BEM, tanpa Hima AE ataupun AKP ataupun LDF, karena memang persetujuannya itu untuk UKM memang hanya dibutuhkan dari BLM, BEM, serta lembaga. Jadi seperti itu ya. Mungkin sebagai tambahan, nantinya di sini ini sebenarnya akan muncul juga tab keempat, yaitu data transfer. Cuman di sini belum muncul. Kenapa? Karena data transfer itu akan muncul secara otomatis bila proposal ini sudah disetujui oleh seluruh pihak. Di sini ini udah ganti nih, bukan proses cek lagi. Semuanya udah jadi disetujui statusnya ya. Ketika memang semua sudah disetujui proposalnya dan lembaga khususnya bagian keuangan telah melakukan transfer atau pencairan entah dana kemasukan ataupun dana lembaga. Nah, di sini baru akan muncul nih data transfer, yaitu berisi dokumen transfer atau screenshot yang diinput oleh lembaga ke dalam sistem. Jadi nantinya panitia bisa melakukan download dokumen bukti transfer ya di tab yang keempat ini. Termasuk pengawas pun bisa melihat nih bukti transfernya. Jadi ini akan muncul tab keempat ketika memang lembaga sudah menginputkan bukti transfer ke dalam sistem. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya ialah memberikan persetujuan proposal. Untuk melakukan itu di sistem, caranya seperti ini. Jadi, kita coba buka menu proposal, kemudian klik submenunya. Misalkan di sini BEM ya kita ya. Kita perhatikan di tabel data belum verifikasi, kita cek proposal mana, misalnya di sini ada banyak proposal ya. Kebetulan di sini kan satu. Proposal mana kita cek yang memang mau kita setujui. Kalau memang kita sudah konfirmasi dan menyetujui proposal tersebut karena sudah melakukan diskusi langsung dengan panitia dan sudah minta penjelasan panitia dan kita setuju, kita bisa klik icon yang di sini. Ketika kita klik akan muncul tampilan seperti ini untuk memberikan konfirmasi apakah kita sudah yakin menyetujui proposal ini. Kalau sudah, klik OK. Namun, kalau kita sudah klik OK, kita tidak bisa lagi membatalkan ya. Jadi, pastikan bahwa kamu yakin proposal ini mau disetujui. Kita coba untuk setujui. Klik OK. Data berhasil diupdate. Sekarang ada tampilan yang berbeda. Data belum verifikasi ini udah menjadi kosong. Dan sekarang data sudah verifikasi terisi dengan proposal yang tadi sebenarnya ada di atas ini nih. Sekarang pindah ke sini. Karena tadi sudah saya jelaskan, data sudah verifikasi ini akan menampung semua proposal yang sudah kita setujui. Dalam kasus ini kita sebagai BEM. Karena terlihat nih di sini statusnya verifikasinya proposal diterima. Jadi BEM telah menyetujui proposal ini. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, ini bisa dilihat juga. Di sini ada buktinya masih ada. Nah, kita bisa lihat detail proposalnya juga. Di sini di tab status persetujuan nanti kita bisa cek siapa aja yang udah menyetujui. Oh, ternyata baru BEM karena emang kita tadi udah menyetujui, makanya di sini berubah nih disetujui. Sedangkan yang lain belum. Jadi seperti itu nih kalau untuk menyetujui suatu proposal ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi ya cukup mudah sebenarnya. Dan kita coba lanjut lagi ke pedoman. Setelah menyetujui proposal, kita melakukan evaluasi LPJ dan memberikan persetujuan LPJ. Prosesnya hampir mirip dengan proposal tadi. Ya, kita coba. Kita buka sekarang menu LPJ, submenunya kita pilih. Di sini BEM ya. Akan muncul persis kayak proposal tadi nih sebenarnya. Ada tabel data belum verifikasi dan data sudah verifikasi. Prinsipnya sama, data belum verifikasi di sini akan menampung semua LPJ yang memang belum kita setujui. Kita sebagai BEM ya.
Dan kalau data sudah verifikasi, ini nanti akan menampung semua LPJ yang memang sudah kita setujui. Kita di sini untuk LPJ sama saja bisa cek juga nih keterangannya, kita baca, kita pahami, kita cek, mungkin kita buka buktinya juga. Nanti kita lihat seperti apa LPJ-nya. Bila ada mau diskusi, silakan kontak secara offline, baik tatap muka bila mungkin, ataupun via telepon dan WhatsApp. Kalau kita mulai detailnya, bisa klik di sini. Di sini ada data rinciannya, di mana LPJ ini juga dimunculkan berkait dengan kode proposal yang ini ya. Jadi kalau mau cek proposal juga, nanti kamu bisa gunakan kode ini untuk men-tracing proposal yang mana sih itu gitu. Di sini hampir mirip, paling perbedaannya terdapat pemunculan jumlah sisa dana, seperti itu. Tab berikutnya, status persetujuan. Di sini kita cek, oh ternyata belum ada yang menyetujui. Konsepnya mirip dengan yang di proposal ya, tidak ada bedanya. Kemudian, bagaimana cara untuk menyetujui suatu LPJ? Kita kembali, buka menu LPJ, klik submenunya. Caranya ialah dengan mengklik icon yang di sini untuk menyetujui LPJ. Kita klik, ada konfirmasi. Kalau memang kita sudah yakin bahwa LPJ ini udah kita terima, udah diverifikasi, udah dikonfirmasi juga isinya dengan panitia, silahkan klik OK untuk menyetujui. Dan setelah klik OK, tidak bisa dibatalkan lagi ya. Kita coba saja di sini kita klik OK. Data berhasil diupdate. Sekarang jadi kosong nih, data belum verifikasi dan LPJ tadi udah masuk ke data sudah verifikasi dengan status LPJ diterima oleh BEM karena kita sebagai BEM. Action, kita bisa lihat detail LPJ lagi, data utamanya, tab status persetujuan lagi, cek lagi mungkin kita mau sambil lihat apakah LPJ ini udah disetujui nama siapa, kita bisa cek lagi di sini. Kurang lebih mirip ya antara LPJ dan proposal. Jadi untuk LPJ seperti ini. Selanjutnya, melihat laporan kemahasiswaan. Untuk melihat laporan kemahasiswaan, kita bisa klik di menu laporan sini. Submenu kemahasiswaan kita klik. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Cara membacanya ialah, ini ada data dana kemahasiswaan. Yang pertama, jumlah dana kemahasiswaan dari lembaga. Ini adalah angka gelontoran ya. Simulasi ini kita pakai angka 30 juta dulu nih gelontorannya. Jadi ini dana yang diberikan lembaga untuk kemahasiswaan. Nah, ini kita anggaplah sebesar 30 juta. Kemudian ada total pengajuan dankem keseluruhan. Di sini nanti ada angka kumulatif penjumlahan dari seluruh pengajuan dana kemahasiswaan berdasarkan seluruh proposal yang udah dimasukkan ke dalam sistem ya. Jadi semua proposal yang memang misalnya ada pengajuan dankem itu akan dikumulasi dan ditotal di sini nih angkanya. Kebetulan ini mungkin tadi ada satu proposal memang pengajuan dankemnya sebesar 1 juta. Makanya muncul di sini 1 juta. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya data terkini terkait posisi dana kemahasiswaan dan dana lembaga. Total pengajuan dana lembaga disetujui. Pada label ini nantinya akan dikumulasi seluruh pengajuan dana lembaga tapi yang sudah disetujui. Jadi kalau memang proposalnya ada pengajuan nanti kalau memang proposal ada pengajuan dana lembaga dan memang proposal itu sudah disetujui, seluruh proposal itu dana lembaganya akan dikumulasi di sini. Karena ini nggak ada, makanya 0. Selanjutnya juga begitu nih untuk kasus yang ini. Tapi ini dankem. Jadi, kalau memang sudah ada proposal yang mengajukan dankem dan proposal itu disetujui, nanti angkanya secara kumulatif akan dijumlahkan di sini nih. Tapi memang di sini masih 0 karena belum ada yang disetujui. Proposal udah ada.
tadi ada yang ngajin proposal satu, kebetulan dananya 1 juta, tapi ini belum disetujui. Makanya juga belum pindah di sini ya. Misalkan nanti nih yang proposal di sini tadi yang 1 juta sudah disetujui, angka ini 1 juta akan masuk ke sini nih. Total pengajuan dankem disetujui. Yang nol ini akan berubah jadi 1 juta karena udah ada pengajuan dankem satu proposal senilai 1 juta. Otomatis di bawahnya estimasi sisa dankem yang tadinya 30 juta ini akan berkurang senilai 1 juta yang di sini. Dengan kesimpulan, estimasi sisa dankem nantinya hanya menjadi 29 juta. Jadi kurang lebih seperti itu tuh gambarannya. Dan yang terakhir status dankem tersedia. Itu untuk data terkait dankem dan dana lembaga ya. Selanjutnya ada juga info data terkini terkait pengeluaran acara surplus atau defisit. Yang pertama, total pengeluaran acara surplus. Di sini masih nol. Karena pada saat panitia melaporkan LPJ di situ disebutkan bahwa terdapat dana surplus kah atau defisit atau tidak ada sisa dana, makanya kita juga bisa melihat nih rekapnya. Sebenarnya berapa sih total pengeluaran acara yang surplus? Kebetulan belum ada. Kalau memang ada, ya otomatis ini akan dikumulasi. Sedangkan untuk total pengeluaran acara defisit, di sini muncul nih minus 100.000. Berarti memang ada acara yang dilaporkan di LPJ bahwa ternyata acara itu defisit. Dan itu akan dikumulasi juga dan akan dimunculkan di sini. Ini dari semua ya, semua data LPJ kalau memang ada yang surplus akan dimasukkan ke dalam sini, dijumlahkan, kemudian kalau memang ada acara yang defisit dari semua LPJ akan dijumlahkan di sini. Kalau mau lihat data lengkapnya, proposal apa atau acara apa, LPJ apa, bisa lihat di bagian bawah. Kalau kita geser ke bawah sedikit, ini ada tabel data proposal. Nanti di sini ini kita akan ditampilkan semua proposal yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi di sini ini akan muncul semua nih proposal yang telah diinput dalam sistem. Untuk tabel kedua data LPJ. Nah, kalau di sini semua LPJ nih akan muncul di sini untuk semua LPJ. Selanjutnya data LPJ berdasarkan dana surplus. Mungkin pengawas nantinya memiliki kepentingan untuk mencek dana surplus. Nah, ini bisa di sini nih. Karena nanti di sini tabel ini akan memunculkan data LPJ mana saja yang memang ada dana surplusnya di sini, khusus di sini. Sedangkan kalau berikutnya ini data LPJ berdasarkan dana defisit, kalau yang tabel ini dia akan memunculkan semua LPJ yang ternyata ada dana sisa defisit. Seperti itu ya. Jadi ini ada pemisahnya nih. Kalau ini khusus untuk LPJ memang yang ada surplusnya, kalau ini mana yang defisit. Jadi nanti ketika memang mau ada pertanggungjawaban nih, biasanya kan ada kalau dari BLM kan ada semacam rapat pleno ya. Nah, itu mungkin bisa juga ini menjadi data nih mana acara-acara yang surplus ataupun yang defisit bisa dijadikan landasan untuk dankem di tahun berikutnya juga. Untuk laporan kurang lebih seperti itu ya isinya. Kita kembali lagi. Terakhir logout. Untuk logout, ketika pengawas sudah selesai melakukan aktivitasnya di website Idankem, jangan langsung mengclose browser ya. Jangan langsung close browser, tapi diwajibkan untuk melakukan logout dengan cara di pojok kanan atas nih ada nama organisasi kita, kita klik. Nah, di sini ada menu logout. Silakan klik logout. Dan otomatis kita akan dibawa ke halaman depan dari website Idankem. Dan kita sudah berhasil sukses untuk logout. Oke, itu adalah panduan teknis terakhir untuk akses pengawas. Jadi, pada prinsipnya untuk pengawas, kita nanti diharapkan untuk bisa sering-sering juga login untuk cek ke website
apakah ada proposal ataupun LPG yang harus kita verifikasi. Jangan sampai nanti kita kelupaan cek di website dan ternyata udah menumpuk nih pengajuan proposal ataupun LPG-nya. Mungkin untuk panduan teknis akses pengawas cukup sampai di sini. Bila ada yang ingin tanyakan, langsung kontak ke admin. Dan bila ingin panduannya, silahkan ya klik menu di info sistem ini nih. Silahkan diklik, nanti akan muncul nih panduan yang bisa kalian ikuti lagi kalau misalnya masih ada yang kurang paham. Silahkan ya klik di sini. Karena di info sistem ini juga akan diupdate. Dia ada keterangan diperbarunya kapan. Karena sistem ini bisa saja terus diperbarui sesuai kebutuhan ya. Jadi dimohon untuk pengawas juga sering-sering membuka info sistem ini untuk lihat apakah ada perubahan dalam sistem. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mencoba sistem Idancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.